One day wishing that we can come more. I wanna live fast and never look back. That's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering when it all goes. We'll be home before we know. I wanna hear you singing. Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mom, we're gonna be alright. Dry those eyes. We'll be back in the morning when the sun starts to rise. Kepada perwakilan dari UNICEF, Dr. Pama Krishna Darmani Taulin MPH, Health Specialist UNICEF NTT NTB, kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Saya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini maupun dari online sudah memahami karena ini bukan hal baru, tapi mudah-mudahan semakin memahami dengan perbincangan-perbincangan ini. Tentu harapannya tidak sampai di hari ini. Saya percaya, sangat percaya dengan bunda-bunda yang ada di sini, pemimpin-pemimpin kabupaten kota kami, pasti dengan beliau-beliau setelah acara ini akan ada timbul ide-ide inovatif yang bisa dilakukan di daerah masing-masing untuk apa yang dilakukan PKK, apa yang bisa dilakukan PKK di tempat lain, gitu ya, dalam rangka menuju zero ini. Pertama yang kasih, artinya kita perlu terus memberikan pengetahuan yang benar kepada masyarakat agar tidak salah memahami HIV/AIDS. Kedua, cinta, mengingatkan kita bahwa menghadapi persoalan ini harus dengan kasih sayang tanpa stigma dan tanpa diskriminasi. Dan ketiga, kepedulian, ada wujud nyata dari cita-cita sendiri, kepedulian untuk melindungi, mendampingi, dan menguatkan satu sama lain. Melalui kegiatan ini saya berharap para pengurus TPPK Provinsi dan TPPK 22 Kabupaten Kota dapat memperkuat kapasitas dan semangat dalam mengedukasi masyarakat menjadi agen perubahan serta membawa pesan-pesan positif ke lingkungan masing-masing. Kami ini apa yang sudah dilakukan di NTT ini, dan kami punya wilayah di NTT, NTB dan sebagainya, dan kami punya beberapa fasilitator yang ada di NTT sebanyak 8. Untuk sesi pertama ini kita akan mendengarkan 3 orang narasumber yang saya silakan mungkin 20 menit bisa menyampaikan topik masing-masing. Dan yang pertama saya akan berikan kesempatan kepada dari KPA Provinsi NTT, Pak Adi Lamuri, mungkin bisa sharing ada apa sih di NTT sehingga semua orang begitu HIV dan tahun 97 kasus pertama dilaporkan di NTT. Hadirin semuanya, usia waktu itu 2 tahun lagi. Saya termasuk, saya waktu itu masih di Kota Bogor, dan saya termasuk dia mendampingi. Ibunya meninggal pada saat ketiga. Anak muda dengan suami orang setengah ini, orang tua, istrinya dan pada saat itu kami mendampingi terus mendampingi. Dan ketika meninggal itu tinggal setengahnya dan bapaknya sendiri. Ini mohon izin Bunda Ramani dan Bunda pengelola waktu itu. Dan ketika saya ditelepon oleh bapaknya beberapa hari kemudian bahwa keluarga besarnya itu menolak anak tersebut. Ibu HIV tidak boleh punya anak. Oh harus SC semuanya, ternyata tidak ya. Itu nanti kita akan berubah, jadi stigma itu harus dirubah bersama. Stigma-stigma atau mitos-mitos yang ada di masyarakat bisa kita hilangkan. Jadi kita mulai saja slide berikutnya. Pendahuluan mungkin sudah tahu ya Bapak-Ibu sekalian, HIV adalah infeksi virus, yaitu di mana merupakan golongan retrovirus RNA. Dia menyerang sistem kekebalan tubuh kita, sehingga kekebalan tubuh kita kalau kita terserang, kita tidak minum obat, daya tahan tubuh kita turun, nanti akan lama-lama menjadi AIDS. Jadi AIDS itu adalah stadium terakhir dari HIV.
HIV itu tidak bisa menular. Dan penggunaan jarum suntik atau narkoba yang dengan jarum suntik, nah itu juga bisa bergonta-ganti dengan penderita HIV, kita juga bisa tertular. Untuk pencegahan ini sebenarnya kita bisa untuk mencegah penularan dari ibu ke bayi ada 4 ya, dari hulu ke hilir. Kalau bagus dari awal ya. Itu yang prong 1 itu adalah mencegah terjadinya penularan HIV pada wanita usia reproduksi. Saya senang ya diundang juga kepala-kepala sekolah mungkin bisa diedukasi untuk anak-anak SMP, SMA, wanita itu ya yang mulai usia reproduktif yang bisa hamil nanti harapannya jangan sampai tertular. Itu dulu pertama sekali, kalau wanita tidak tertular kan nanti akan hamil dengan anak yang aman. Caranya bagaimana? Proses itu ada istilah ABCD ya, kita sudah tahu. Usia yang berhubungan seksual sebelum nikah, kemudian betul harus lihat terhadap pasangannya. C itu kondom, menggunakan kondom, kemudian tidak menggunakan obat-obatan atau narkoba. Ada tambahan E itu edukasi, mungkin titip untuk penyuluhan di daerah masing-masing. Sehingga wanita-wanita yang usia reproduktif bisa diberi edukasi sehingga mereka jangan sampai terkena HIV sehingga dia hamil dengan tanpa. Kita masuk ke prong yang kedua yaitu mencegah kehamilan yang tidak direncanakan dari ibu yang HIV. Jadi kan wanita itu ternyata terinfeksi wanita reproduksi. Prong 1 sudah gagal. Kita ada prong 2. Ternyata dia tahu dia HIV. Bagaimana supaya bayinya dia mau punya anak gitu ya? Kan pasti itu hak asasi ya. Punya anak kan kita tidak bilang dulu pernah HIV tidak boleh punya anak, sekarang boleh. Tapi bagaimana itu harus direncanakan. Nanti kita akan membahas bagaimana hamil yang terencana dengan baik. Nah, lingkungan ini diharapkan menjadi penyedia daripada kebutuhan dasar seorang anak. Anak itu untuk bertumbuh dan berkembang dia membutuhkan beberapa kebutuhan dasar yang wajib dan harus diberikan, disediakan supaya seorang anak bisa bertumbuh dan berkembang secara optimal. Kembang secara optimal, ya, jadi bisa dipengaruhi oleh lingkungan atau kebutuhan fisis biomedis. Ya, fisis biomedis ini menyangkut sandang, pangan, papan, ya, layanan kesehatan, posyandu, imunisasi. Kalau anak sakit dibawa berobat, ini adalah lingkungan fisis biomedis, ya. Dan jangan lupa rekreasi. Anak juga diberikan kesempatan untuk rekreasi. Saya ditanyakan kepada Bapak pemateri yang pertama tadi, karena Bapak menunjukkan data secara keseluruhan kasus HIV/AIDS yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Yang ingin saya tanyakan, apakah kasus penyebaran HIV/AIDS itu sendiri, apakah karena kurangnya edukasi atau memang karena perilaku dari individu itu sendiri dari data-data yang Bapak sebarkan tadi? Karena saya belum menemukan titik temunya. Terima kasih, saya langsung saja ke Bapak Amnya. Tadi itu saya lihat di paparan, itu di angka AIDS itu di Kabupaten Lebak itu di 2024-2025 itu tidak. Itu penilaian dari Dinkes Kabupaten Lebak yang kurang komunikasi atau mungkin pengaruh data atau apa? Supaya biar kami tahu, supaya untuk kami pulang ke Kabupaten Lebak itu kami bisa komunikasi dengan Dinkes. Kendala apa? Ingin kami usulkan untuk program-program dari Bapak, kalau bisa itu dari provinsi turun ke kabupaten mungkin kita balik. Jadi jangan sosialisasi atau ceramah, tetapi kita PKK itu punya kelompok dasar punya kelompok dasar apakah bisa dan kelompok dasar itu dia lebih dekat dengan masyarakat. Kalau kita sekarang kita dengan ceramah penyuluhan, setelah itu kita pulang terus saja. Kalau boleh, kami mendapatkan panduan atau modul edukasi tentang HIV/AIDS yang bisa dijadikan sebagai bahan sosialisasi oleh
Nah, bagaimana kita berpikir strategi ini difungsikan kembali kelembagaannya sehingga RT, RW, keluarga itu artinya dari basis yang paling rendah, ya. Tapi kalau kita berbicara di forum seperti ini, lalu kita mohon maaf ya, saya agak begitu ini tadi dengan bagaimana yang sudah ODA, yang sudah punya sebagai yang penyandang HIV atau AIDS, dia bisa memprogram hamil dan seterusnya. Kita juga harus berwaspada dengan memberikan sosialisasi seperti ini supaya jangan timbul image di masyarakat bahwa kalau kita berperilaku juga nanti kita sudah ODA juga, kita sudah HIV AIDS juga, kita boleh program begini. Tapi justru sebenarnya kalau menurut saya sangat berbahaya pada bayi itu sendiri. Kalau saya sendiri stigma itu lebih berat. Kenapa? Sebenarnya HIV itu sebenarnya bisa hidup seperti normal seperti kita, asal dia pengobatannya teratur. Jadi bukan suatu penyakit yang pas mematikan, tapi bisa dijaga terus hidup berdampingan dengan baik. Tapi kalau stigma gitu ya, dia sudah diberikan stigma, jadi dia akan untuk mencari pengobatan, dia mau bersosialisasi, dia akan mengurungkan semuanya itu, sehingga akan memperberat penyakitnya yang tidak bisa. Jadi semakin banyak kasus yang ada itu karena keberhasilan kita dalam mendorong semua orang untuk tes. Itu satu keberhasilan. Tapi soal bagaimana kaum muda itu ada, itu ya menjadi pertanyaan. Kami itu infection. Tapi semakin banyak kita bongkar itu fenomena buruknya di situ, karena dibongkarnya buruknya semua mereka kita akan beri obat. Kalau sudah diobat maka tadi kita punya dua dokter yang sampaikan luar biasa, tidak akan ada penularan lagi. Guru saya dalam pemerintahan yang terbiasa sering dapat dunia gratis dari baik. Program ini dengan bersama hormat kami mempersilakan Prof untuk menyampaikan materi tentang layanan vaksin gratis dari HIV dan PKP ini. Silakan. Satu masalah dunia, masalah kita, masalah keluarga itu paling berbahaya, tapi juga bukan berarti tidak ada solusi yang memberikan apa yang menjadi kekuatan untuk bisa berbagi. Kita harus fokus kuat pada non-infeksi baru. Itu sebetulnya yang penting bagi kita. Kenapa? Kalau kita lihat pendekatan yang sifatnya kuratif, ya, pendekatan sifat kuratif itu terlalu mahal. Di dunia ini kalau kesehatan, ya, kesehatan kalau promosi dan preventif itu tidak dilakukan dengan efektif, kita sebetulnya negara kita juga tidak kuat kalau kuratif. Tidak ada manusia yang terlalu kecil untuk diperhatikan dan tidak ada penderitaan yang terlalu sedih untuk kesehatan. Agak kritis memang, tapi kita ingin melihat bahwa ternyata banyak kerabat atau kenalan, sahabat itu kalau sudah dinyatakan positif HIV, mereka merasa seperti berakhirlah hidupnya gitu ya. Jadi seperti sudah tidak ada harapan apa-apa. Apakah misalnya pelajar ini sekarang naik melebihi sampai kemudian dia melewati lebih dari PSK misalnya seperti itu, atau bagaimana? Di 5 tahun terakhir saja mungkin boleh diceritakan. Kemudian yang kedua, tadi memang disampaikan selalu kalau kita di diskusi terkait dengan isu HIV/AIDS selalu ada supaya masyarakat menghilangkan stigma atau diskriminasi untuk para penderita ODIF, ya sekarang istilahnya ODIF. Tetapi kalau yang saya lihat fenomena sekarang, mungkin saya salah, nanti boleh dikoreksi. Kalau saya lihat fenomena sekarang ini, peningkatan kasus ini juga kayaknya sejalan dengan peningkatan LGBTQ yang ada di NTT atau mungkin di tempat lainnya. Nah,
Kalau dari masyarakat ini diminta untuk mereka menghilangkan stigma dan diskriminasi itu, sementara yang saya lihat sepenglihatan saya, justru mereka ini sekarang kelompok yang LGBTQ ini semakin ekspansif dan ekspresif. Saya tidak anti dengan yang LGBT, tetapi kan kalau dulu nih yang kita tahu, yang kalaupun ada yang seperti itu mereka akan diam dan simpan untuk dirinya sendiri atau kelompok kecilnya mereka sendiri. Tetapi yang sekarang ini saya lihat mereka semakin ekspresif dan ekspansif, dan ada seperti dalam tanda kutip upaya provokatif untuk menarik yang lain masuk ke dalam kelompok ini, dan ini juga saya pikir nanti akan berpengaruh pada peningkatan kasus HIV/AIDS ini. Nah, jadi kalau misalnya dari masyarakat diminta untuk kita supaya bisa memperlakukan bersikap dengan baik ke kelompok ini, tetapi preventif dari kelompok ini untuk membatasi jumlah atau keanggotaan mereka sendiri bagaimana? Itu saja dari saya, terima kasih. Kondisi kesehatan saat ini dan sekarang HIV/AIDS dan fenomena komunikasi bisa membayarkan generasi depan, dan menjelaskan bahwa ada fakta yang ada saat ini generasi muda itu dan lain sebagainya. Kami sudah jawab soal komunitas seks bebas seperti jadi sudah mengenal dengan anak-anak usia SMP dan grup-grup yang ada, dan ini pasti berpotensi untuk memicu jumlah angka atau potensi kematian dengan HIV/AIDS. Bagaimana kalau di daerah suami kita bersepakat untuk membuat sebuah gerakan? Sekali lagi kami tidak sifatnya dinamis, gerakan bersama gitu. Pada saat ini kita masih kasih apresiasi untuk KPI, volunteer dengan beberapa kabupaten, baru 3 kalau tidak salah yang telah disampaikan, dan mudah-mudahan yang kelompok ini akan mendorong supaya PKPI bisa di semua kabupaten, sehingga isu-isu ini bisa kita deliver. Tadi kami datang soal gerakan, satu segmen yang kita bisa garap bersama. Sekian dari saya, dan dengan demikian pada hari ini tanggal